Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Em, Pada siang hari ini kami akan membahas tentang pengantar proyeksi peta. Sebelum itu saya perkenalkan diri saya sendiri, Fadila Yusuf. Ada teman saya Anugrah Marcia, ada Nisrina Auledianti, bersama Muhammad Rifal juga ada di sini. Oke, mungkin bisa lanjut slide-nya. Nah, lanjut lagi. Nah, ini tahapan proyeksi peta. Ini add to globe. Proyeksi peta adalah model matematik untuk mengkonversi posisi 3 dimensi suatu titik di permukaan bumi ke representasi posisi 2 dimensi di bidang peta atau bidang datar. Nah, jadi proyeksi peta itu sama halnya kita merubah dari bentuk globe ke bidang datar. Jadi itu kita konversi dari 3 dimensi ke jadi 2 dimensi. Efek dari pengonversian tersebut adalah terjadinya distorsi atau kesalahan-kesalahan yang terjadi di sana nantinya pada aspek-aspek geometri permukaan bumi seperti luas, bentuk, jarak, dan arah. Setiap model proyeksi peta mempunyai kelemahan dan kelebihan. Tidak ada model proyeksi peta terbaik. Apabila satu atau dua jenis distorsi diminimalkan, maka distorsi lainnya akan membesar maksudnya. Beberapa model proyeksi peta telah didesain optimal agar semua jenis distorsi magnitudenya tidak terlalu besar. Pembuatan peta harus memilih model proyeksi peta yang sesuai dengan kebutuhannya, dalam arti meminimalkan distorsi fitur-fitur yang sekiranya penting. Oke, bisa dilanjut. Nah, oke, ini adalah area distorsi onward maps. Bisa dilihat di sini. Setelah itu ada linear distorsi on national maps, bisa lihat di gambar juga. Selanjutnya kita bisa lihat area distorsi on national maps. Bisa dilihat di slide. Setelah itu ada linear distortion on local maps. Bisa lihat di slide juga. Ini ada area distorsi on local maps. Peta ideal. 1. Luas benar. 2. Jarak benar. 3. Arah benar. 4. Bentuk benar. Peta ideal membagi daerah yang dipetakan menjadi bagian-bagian yang tidak begitu luas. Menggunakan peta datar atau bidang yang dapat didatarkan. Kalau didatarkan, tidak mengalami distorsi. Sifat proyeksi peta. Proyeksi equidistant, jarak benar. Proyeksi konform, bentuk dan sudut benar. Proyeksi ekuivalen, luas benar. Proyeksi azimutal, arah benar. Permukaan proyeksi peta. 1. Bidang datar. 2. Silinder. 3. Kerucut. Bidang proyeksi dan orientasinya. Kelas-kelas proyeksi peta. Model fisik. Proyeksi silinder. Menyinggung dan memotong. Proyeksi kerucut. Menyinggung dan memotong. Proyeksi planar. Menyinggung dan memotong. Sifat distorsi. 1. Konform, sudut dan bentuk tetap. Ekivalen, luas tetap.
ekidistan, jarak tetap. Azimutal, arah tetap. Kedudukan bidang proyeksi. Ilustrasi proyeksi planar. Sekian dan terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang proyeksi Mercator. Kepada Muhammad Anugrah Marsya dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Yusuf. Saya akan menjelaskan sedikit ya pengetahuan saya tentang proyeksi Mercator. Di sini saya akan menjelaskan metode proyeksi ekuator seperti slide gambar berikut ini. Metode proyeksi 1. Proyeksi silinder normal konform. 2. Meridian tergambar. Sebagian garis-garis lurus yang sejajar dan berjarak sama. 3. Paralel tergambar sebagai garis lurus yang berjarak tidak sama dan tegak lurus meridian. Semakin jauh dari ekuator, jarak semakin besar. 4. Bidang silinder menyinggung bola bumi pada ekuator yang diproyeksikan ekidistan sehingga faktor skala K di ekuator sama dengan 1. Semakin jauh dari ekuator K, semakin besar. Next. Mercator Indonesia. Wilayah Indonesia dipetakan dalam satu sistem koordinat. Sumbu X, ekuator, sumbu Y, meridian Jakarta. Titik 0, perpotongan ekuator dan meridian Jakarta. Dan seperti gambar peta berikut. Pusat Mercator Indonesia. Pusat salib sumbu SK proyeksi peta Mercator Indonesia. Transformasi geodetis ke peta. 1. Letak titik yang akan ditransformasikan terhadap meridian Jakarta 106 derajat 48 derajat 27,9 derajat. Elipsoid. 2. Elipsoid referensi yang digunakan. Rumus transformasi seperti rumus berikut X dan Y. Catatan rumus transformasi A1 dan A3 dan A5. Berikut adalah penjelasan rumus transformasi. Next. Ini adalah sebagian dari tugas. Mungkin bisa di next saja. Oke, saya akan menjelaskan koreksi sudut jurusan sedikit sepengetahuan saya ya. Dan ini adalah sebuah koreksi sudut jurusan horizontal titik 1 ke titik 2. Next. Faktor skala.
faktor skala dengan koordinat geodetis equals NA n cos dengan koordinat peta faktor skala guys. Ya, mungkin itu tadi pembahasan dari Muhammad Anugrah tentang proyeksi Mercator. Kita lanjut di sebelah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang transverse Mercator yang akan dibawakan oleh Muhammad Rival. Dipersilahkan kepada Rival. Transverse Mercator. Transverse Mercator atau TM. Sistem proyeksi ini pertama kali diperkenalkan oleh John Heinrich Lambert pada tahun 1772. Kruger 1912 menurunkan suatu formula untuk mempermudah komputasi. Karakteristik sistem proyeksi transverse Mercator. Conform. Bidang proyeksi silinder dengan orientasi transversal. 3. Tidak ada perubahan skala di meridian sentral. 4. Titik 0 sumbu Y dari sistem koordinat peta terletak pada garis ekuator. 5. Titik 0 sumbu X dari sistem koordinat peta terletak pada garis meridian sentral. Lanjut. Adapun gambar transverse Mercator pada slide berikut. Transverse Mercator atau TM. K sama dengan 1. Panjang meridian sentral atau jarak antara kedua kutub di bidang proyeksi sama dengan panjang busur antara keduanya di permukaan bumi atau permukaan elipsoid maksudnya. Kedua, titik-titik di luar meridian sentral mempunyai nilai koordinat Y yang lebih besar dari nilai Y di meridian sentral. Nilai konvergensi GERD Y bertambah apabila titiknya menjauhi meridian sentral. 4. Proyeksi garis meridian dan paralel saling berpotongan tegak lurus, seperti pada gambar di samping. Adapun universal transverse Mercator. Universal transverse Mercator atau UTM. Sistem proyeksi UTM didasarkan atas sistem proyeksi TM. UTM merupakan sistem proyeksi TM yang cakupannya dibatasi pada area delta lambda sama dengan kurang lebih 3 derajat atau dengan lebar zona 6 derajat. Meridian sentral terletak di tengah-tengah zona. Longitude origin atau meridian sentral. Longitude origin atau ekuator. Faktor skala di meridian sentral K 0 sama dengan 0,996. Formula proyeksi dalam rumus X, Y, UTM sama dengan K0 XY TM. Metode proyeksi. Proyeksi silinder transversal. 2. Lebar zona sama dengan 0 derajat, sehingga seluruh bumi terbagi dalam 60 zona. Ukuran zona 6 derajat bujur kali 8 derajat lintang. Tiap zona memiliki meridian tengah sendiri dengan faktor skala K0 sama dengan 0,9996. Zona nomor 1 dimulai dari meridian 180 derajat B barat sampai dengan 174 derajat timur, dilanjutkan ke arah timur. Garis potok. Bidang silinder memotong bola bumi D, 2 bola meridian atau meridian standar dengan faktor skala sama dengan 1. Garis-garis meridian adalah paralel terhadap masing-masing lainnya dan mempunyai jarak yang sama.
Garis-garis lintang adalah paralel terhadap masing-masing lainnya dan mempunyai jarak yang sama. Transverse secant cylindrical atau Mercator projection pada gambar, dan faktor skala pada UTM. Faktor skala di meridian sentral untuk UTM K0 sama dengan 0,996. Faktor skala di luar meridian sentral K sama dengan K0 dalam kurung 1 tambah delta lambda pangkat 2 cos 2 pi per 2. Faktor skala K sama dengan 1 pi 0 derajat delta lambda sama dengan 2 derajat pi 40 derajat delta lambda sama dengan 3 derajat. Adapun gambar UTM zona numbers pada bumi. Sistem koordinat. Tiap zona mempunyai sistem koordinat sendiri. Sumbu X dan Y sama dengan atau ekuator. Sumbu Y dan U meridian tengah. Titik 0 pada perpotongan meridian tengah dengan ekuator atau titik 0 semu. Absis semu 500.000 meter pada meridian tengah. Koordinat semu 0 meter di ekuator untuk titik-titik di utara ekuator. 10 juta m di ekuator untuk bagian selatan. Adapun rumus dari koordinat semu E sama dengan X tambah 500.000 m, N sama dengan Y tambah 0 m, Y tambah 10 juta m belahan bumi selatan pada gambar di samping. Lanjut. UTM Indonesia terbagi dalam 9 zona. Mulai dari 90 derajat bujur timur sampai 144 derajat bujur timur. Dengan batas garis paralel 10 derajat lintang utara sampai 15 derajat lintang selatan. Atau 4 satuan daerah L, M, N, dan P. Nomor zona 46 sampai dengan 54 dengan meridian tengah sebagai berikut. Zona 46 batas meridian 90 derajat sampai dengan 96 derajat. Zona 47 batas meridian 96 derajat sampai dengan 102 dan seterusnya. Adapun gambar zona UTM di Indonesia pada gambar di transformasi chord geodetis ke peta. 1. Letak titik yang akan ditransformasikan. 2. Zona dan meridian tengah. 3. Chord titik yang akan ditransformasikan. Peta utara atau selatan ekuator. Lambda barat atau timur meridian tengah. Elipsoid referensi yang digunakan. 5. Ketelitian yang diminta atau banyaknya desimal dari P dalam kurung 0,0001 X delta lambda tutup kurung. Rumus transformasi. X aksen sama dengan T aksen sama dengan 4P tambah 5 P3 tambah B5 P5. Y aksen sama dengan U aksen sama dengan 1 tambah buka kurung 2 tutup kurung P2 tambah buka kurung 3 tutup kurung P4 tambah buka kurung A6 tutup kurung P6. P sama dengan 0,0001 kali lambda I kurang B0 sama dengan selalu positif. Nilai Y sama dengan U aksen atau titik di utara ekuator.
nilai X sama dengan T sama dengan 500.000 M tambah T aksen sama dengan timur B. Lanjut. Catatan rumus transformasi. Harga koefisien 1, 2, 3, 4, 5, A6 dan B5 dihitung dengan argumen theta, lintang titik yang akan ditransformasikan. Rumus matematikanya dapat dilihat pada lampiran atau dapat dibuat tabelnya. Pedoman untuk menentukan banyaknya desimal dari P agar memenuhi persyaratan. Koordinat yang diminta dapat dilihat pada tabel berikut. Lanjut. 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 Transverser Mercator atau 3 derajat. Lebar zona 3 derajat, titik 0 dengan perpotongan meridian tengah dan ekuator. Lambda 0 sama dengan meridian tengah zona. Pi 0 sama dengan 0 derajat. Faktor skala di meridian tengah 0,9999. Sumbu X ekuator. Selanjutnya sumbu Y meridian tengah zona. Dan esting 200.000 tambah Y. Sedangkan noting sama dengan 1.500.000 tambah Y. Transverser Mercator. Pada gambar. Dan gambar dari tata letak zona TM 3 derajat. Koordinat semu E sama dengan X tambah 200.000 M. N sama dengan Y tambah 1.500.000 M. Lanjut. Sekian dari presentasi atau penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.